Halo teman-teman, kali ini saya akan coba membuat suatu tutorial koneksi ke dalam database menggunakan PHP sebagai server side-nya. Oke, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mengaktifkan service Apache dan MySQL dalam komputer Windows teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan SAM, WAM, atau AppServe. Namun kali ini saya hanya menggunakan SAM sebagai service Apache dan MySQL-nya. Kemudian teman-teman bisa aktifkan. Kebetulan di komputer saya sudah aktif service Apache dan MySQL-nya. Setelah teman-teman mengaktifkan, langkah yang harus kita lakukan adalah membuat database-nya di dalam MySQL server. Saya menggunakan browser Mozilla Firefox untuk membuka suatu database-nya. Ketikkan localhost, kemudian php myadmin. Kita klik, kemudian tampil interface halaman login untuk masuk ke dalam MySQL server. Username disesuaikan dengan yang terdapat pada komputer teman-teman semua. Username dan password sebelum kita login. Oke, remember password, never remember. Oke, di sini saya membuat suatu database namanya tutorial website. Namun di sini sudah ada. Oke, untuk teman-teman semua saya akan hapus database-nya, kemudian saya akan membuatnya kembali. Kita buat database-nya namanya tutorial website. Oke, sudah jadi database-nya dalam SQL. Kemudian kita choose database-nya. Langkah berikutnya kita akan membuat tabel di dalamnya. Saya akan membuat tabel yang saya beri nama tabel data. Oke. Di sini terdapat bukan data. Lebih spesifik lagi, kita beri nama tabel siswa saja. Dalam tabel siswa ini kita akan membuat 3 buah kolom. Oke, sudah jelas semua. Kita klik go. Setelah itu kita masukkan field-nya, nama field di dalam tabel siswa ini. Pertama kita buat ID siswa sebagai primary key-nya. Kita pilih index primary, kemudian auto increment kita checklist supaya bisa membuat auto number pada ID siswa ini. Kemudian kita masukkan field yang kedua, kita beri nama siswa, kita beri data varchar, kemudian panjang karakternya adalah 100, kemudian alamat siswa, tipe datanya kita beri varchar juga, panjang karakternya kita beri 100. Kemudian kita save. Itu sudah jadi tabel dan database-nya. Langkah berikutnya untuk melakukan koneksi ke database yang sudah kita buat ini, kita menggunakan suatu tools untuk membuat program PHP-nya. Saya di sini menggunakan Dreamweaver yang dibuat oleh Adobe versi CS6. Oke, kita akan membuat file PHP-nya. Kita klik new PHP. Kita bersihkan script yang defaultnya, kita ganti dengan script PHP. Di sini PHP ini sebagai pembuka, untuk penanda bahwa ini script PHP, kemudian penutupnya. Saya akan membuat suatu script yang nanti akan saya terangkan kepada teman-teman semua, karena memang tutorial yang saya buat ini ditunjukkan untuk teman-teman yang baru mempelajari PHP dan pemrograman website. Dan mungkin kedepannya akan saya sambung kembali video ini untuk teman-teman semua supaya bisa dimanfaatkan sebagaimana fungsinya. Oke, saya buat di sini variabel namanya variabel address, alamat, kemudian username-nya, kemudian password, kemudian di sini database.
dari variabel-variabel ini akan kita isi suatu value dan akan saya terangkan satu persatu kepada teman-teman. Di sini address kita ketikkan localhost. Teman-teman bisa mengetikkan localhost atau 127.1. Ini adalah alamat default pada tiap-tiap komputer, entah itu Windows, entah itu Linux, atau biasa disebut sebagai alamat loopback. Bisa 127, bisa juga teman-teman ketikkan localhost. Namun bagi saya menggunakan localhost sebagai value pada variabel address, kemudian username, root, password, admin, database, tutorial website. Value ini dapat dari mana? Username ini didapat dari username pada PHP myadmin untuk login ke dalam database. Di sini username-nya root, password ini kita masukkan ke dalam file PHP-nya juga sebagai scriptnya password admin. Value database ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari nama database yang sudah kita buat tadi. Harus sesuai dengan username dan password. Nah, di sini tutorial website harus sesuai, harus tidak boleh ada kesalahan satu karakter pun. Kemudian selanjutnya kita akan membuat suatu fungsi di dalam PHP, di mana fungsi ini berfungsi untuk melakukan koneksi antara value variabel yang kita buat tadi ke dalam database. Kita buat koneksi, kita buat satu variabel lagi namanya koneksi. String PHP-nya SQL connect. Di sini kita masukkan address, kemudian username, kemudian password. Variabel ini didapat dari variabel ini, di mana value-nya sudah kita masukkan tadi, yang tadi saya jelaskan kepada teman-teman semua. Sampai di situ, kemudian kita buat lagi variabel namanya koneksi database. MySQL string PHP-nya select-db. Nah, di sini nama database-nya database dan variabel koneksi. Ini sudah ketentuan dari PHP untuk membuat koneksi ke dalam database. Ada banyak versi sebenarnya, namun kali ini saya mencoba membuat versi yang sangat dasar supaya teman-teman semua bisa mengikuti sebagai awal dari mempelajari PHP. Kemudian kita membuat suatu algoritma dalam PHP untuk menandai bahwa yang kita buat ini berhasil atau tidak. Kita buat if koneksi database status koneksi ke dalam database sukses, atau status koneksi ke dalam database gagal. Nah, ini di sini kita tampilkan value variabel status ini. Kita save. Di sini saya sudah menyiapkan satu folder. Saya beri nama tutorial, kemudian saya beri nama file PHP ini sebagai koneksi database. Oke, kita save. Coba kita cek menggunakan browser apakah script yang kita buat ini berhasil.
Cara menjalankannya, kita buat satu tab lagi di dalam browser kita, kemudian kita ketikkan localhost, kemudian kita ketikkan nama foldernya tutorial. Sudah tampil file database, file PHP yang sudah saya buat tadi. Coba kita cek, ya, sukses. Coba kita buat satu trial error untuk menandai apakah script yang kita buat ini salah. Coba saya tambahkan satu karakter O lagi di username, kita save, kita buat, ya, MySQL Connect access venue for user root at localhost using password yes. MySQL select db expect parameter 2 to be resource boolean given in nama file koneksi database, kemudian pada baris ke-9, baris ke-8 dan ke-9. PHP sudah, menurut saya sudah smart program yang sudah memberitahu kita jika terjadi kesalahan pada pemrograman yang kita buat. Di sini jelas sekali, tadi saya sudah buat, saya tambahkan satu karakter O dalam username rootnya. Coba saya hapus dan saya refresh lagi, ya, masuk dalam database sukses. Atau kalau misalkan teman-teman tidak ingin melihat notifikasi yang panjang tadi, kita bisa tambahkan di sini order, ya, koneksi gagal. Jadi kita bisa buat order database tidak ditemukan. Kita buat untuk trial error lagi, bisa mengisi karakter O nya. Coba, ya, MySQL Connect access venue for user root localhost, koneksi gagal. Value ini dapat dari mana? Dari sini. Kita ingin menggunakan membuat notifikasi sendiri agar mempermudah kita dalam membuat program dan tidak bingung ketika program sudah banyak dan scriptnya sudah berbagai macam bentuk. Kita kembalikan ke jalan yang benar, kita benahi username root, passwordnya admin, database tutorial website, kita save lagi, coba kita refresh. Oke, koneksi dalam database sukses. Oke, demikian tutorial singkat yang membahas koneksi ke dalam database menggunakan PHP, database MySQL Server. Mungkin selanjutnya saya akan membuat suatu tutorial lagi bagaimana melakukan input, update dan view dan delete menggunakan PHP dan database MySQL. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian teman-teman. Silakan follow Twitter saya @kondex_x atau Facebook Tauhid Hidayat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Teman-teman bisa mengajukan pertanyaan ke account Twitter dan Facebook yang sudah saya sebutkan tadi. Terima kasih perhatiannya. Sukses.